Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MT Sar Apriliandi, NPM 1840302038, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi menggunakan PSIM atau PESIM pada mata kuliah Praktikum Elektronika Daya, yang dimana pada percobaan kali ini terdapat dua percobaan, yaitu percobaan menggunakan penyearah setengah gelombang menggunakan SCR tanpa kapasitor dan dengan menggunakan kapasitor, dan yang kedua adalah percobaan penyearah gelombang penuh menggunakan SCR tanpa kapasitor dan menggunakan kapasitor. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, baik. Pertama, CDC rectifier untuk percobaan 1, penyearah setengah gelombang. Mana desain rangkaiannya seperti ini. Komponennya ada power supply, SCR, resistor, dan gating yang digunakan untuk mengatur frekuensi dan sudut penyalaannya. Baiklah, langsung saja kita merangkainya. Ya, untuk rangkaian ini kita menggunakan tanpa kapasitor terlebih dahulu. Kita masukkan dulu power supply dan resistor, lalu SCR, terakhir gatingnya. Untuk membalik SCR-nya, kita klik yang ini, flip vertikal, agar sesuai dengan modul. Kemudian kita hubungkan. Lalu kita lihat modulnya kembali. Diminta untuk memasang alat ukur di input dan di output dan sinyal kontrol gatingnya. Kita tambahkan voltmeter, sini, di sini. Selanjutnya kita hubungkan lagi. Ya, untuk nilai-nilainya kita lihat modul lagi. Untuk power supply sebesar 311 volt, resistor 12, gatingnya 50 Hz, sudutnya 0 sampai 180. Supply 311, resistor ya 12 volt.
frekuensinya 50, switching pointnya ya sudah betul, tampilkan. Kemudian untuk yang ini inputnya ya, kita ganti namanya supaya kita tidak bingung, jadi VI atau V input, VO atau V output, tegangan output. Ini kita ganti menjadi gate. Selanjutnya kita simulation control untuk menampilkan time. Untuk mengatur timingnya, total time-nya di sini kita ganti menjadi 0,2. Tujuannya agar sinyal yang tampil nanti kelihatan semua. Oke, baik, langsung saja kita running. Ya, baik, di sini untuk variabelnya terdapat get, VI atau tegangan input, VO atau tegangan output, yang dimana digunakan untuk di sini kita akan menambahkannya untuk menampilkan display daripada sinyalnya. Pertama kita add, kemudian course untuk mengganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini untuk gate-nya kita gunakan warna hijau. Dan oke. Untuk gate-nya tampilan sinyalnya seperti ini. Dan untuk menambahkan sinyal input dan outputnya, kita klik di sini ya. Dan kita add lagi dengan inputnya. Untuk warnanya merah sudah oke. Oke. Lanjut. Dan outputnya warnanya sini kita kasih warna biru ya. Ya, untuk tampilan sinyalnya seperti ini. Dimana untuk gate-nya pertama sinyalnya berbentuk seperti ini, kemudian berbentuk di inputnya berbentuk gelombang sinus, dan di outputnya menjadi sudah setengah gelombang. Jadi untuk tampilan sinyal kontrolnya seperti ini. Untuk RMS-nya dapat kita lihat di sini. Oh, untuk tegangan inputnya sini kita lihat bahwa nilainya adalah 2,1991020 E plus 002, yang dimana arti dari E plus 002 ini adalah 10 pangkat 2 atau kali 100, yang mana berarti nilainya di sini jika dikalikan 10 pangkat 2 berarti 219,91 untuk tegangan input, dan untuk tegangan outputnya 155,49.
Oke, baik, selanjutnya kita coba ganti sudut penyalaannya. Kita keluarkan dulu yang ini. Ini kita ganti, kita coba mengganti menjadi 90 per 180, 90 per 180. Kita ganti. Berikutnya kita run kembali. Sini kita coba lihat apakah ada terjadi perubahan. Oke. Oke, sudah cukup merah. Nah, kita ganti jadi biru. Baik. Nah, baik, di sini dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan ya untuk tegangan outputnya membentuk sudut 90 derajat kemudian baru menurun. Terjadinya perubahan pada tegangan output ini dikarenakan pada sudut penyalaannya kita berubah menjadi 90 derajat tadi ya. Nah, kita coba lihat RMS-nya, ada perubahan. Baik. Untuk tegangan inputnya masih sama 219. Dan untuk tegangan outputnya di sini hasilnya semakin turun ya, menjadi 109 volt. Nah, baik, jadi terjadinya perubahan pada output ini dikarenakan sudut penyalaannya tadi kita rubah menjadi 90. Yang dimana jika sudutnya bernilai kecil, maka hasil outputnya bernilai besar. Dan sebaliknya jika sudutnya bernilai besar, maka hasil outputnya makin kecil. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut untuk yang selanjutnya yang menggunakan kapasitor. Nah, untuk menggunakan kapasitor ini kita cari di sini kapasitor. Kita hubungkan paralel aja ya. Kemudian kita hubungkan. Oke, baik, selanjutnya kita coba lihat modul kembali dulu. Untuk penyara setengah gelombang yang menggunakan kapasitor, di sini terdapat 5 nilai yang berbeda, yaitu nilai-nilai kapasitornya. Nah, untuk di sini kita untuk mempersingkat waktunya kita hanya menggunakan 2, yaitu yang 6800 mikrofarad dan 330 milifarad. Nah, di sini kita gunakan kedua ini untuk supaya kita dapat melihat apa saja perbedaannya ya. Oke. Untuk nilainya kita ganti menjadi 6800 mikrofarad. Kemudian kita coba run.
dan inputnya. Nah, baik. Di sini untuk gate-nya dan tegangan inputnya sama ya. Dan untuk tegangan outputnya sudah berbeda. Yang dimana di sini digunakan kapasitor dengan nilai 6800 mikrofarad. Kemudian kita coba lihat RMS-nya. Dan untuk tegangan inputnya masih sama nilainya, yaitu 219 volt. Dan untuk tegangan outputnya sini menjadi besar ya, menjadi 273 volt. Oke, selanjutnya kita coba rubah nilai kapasitornya jadi 330 milifarad untuk lihat apakah ada perbedaan atau perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita run. Oke. Selanjutnya outputnya nah baik, dapat kita lihat di sini untuk tegangan outputnya bahwa sinyal yang tampil sudah menjadi garis lurus atau bisa dibilang DC murni, tidak seperti sebelumnya pada nilai kapasitor yang masih 6800 mikrofarad, masih belum DC murni lah ya. Dan pada saat diganti menjadi 330 milifarad, sinyal yang tampil di sini sudah menjadi garis lurus atau DC murni. Dan kita coba lihat RMS-nya. Tegangan inputnya di sini masih sama ya. Nah, dan untuk tegangan outputnya dia menjadi besar ya, menjadi 306 volt, dimana dapat kita lihat tadi di sini kalau untuk sudut penyalannya kita tidak rubah ya, masih sama seperti yang tadi 90/180. Yang dirubah hanya nilai kapasitornya, dimana untuk merubah sinyal outputnya ini kita ganti nilai kapasitor untuk mendapatkan sinyal output. Dan ketika nilai kapasitornya dirubah, dapat kita lihat di sini bahwa RMS-nya menjadi semakin besar atau tegangan outputnya jadi semakin besar. Jadi dapat kita ketahui bahwa pada rangkaian yang menggunakan kapasitor ini untuk mengetahui dan untuk mengatur hasil output
yang diatur adalah nilai kapasitor, bukan sudut penyalaan. Berbeda dengan rangkaian yang sebelumnya yang tanpa menggunakan kapasitor, yang dimana yang diatur adalah sudut penyalaannya. Dan dari percobaan menggunakan kapasitor ini dapat kita ketahui bahwa semakin besar nilai kapasitor, maka hasil output semakin besar juga, serta sinyal yang dihasilkan akan lebih baik, atau bisa dibilang hampir mendekati menjadi DC murni. Seperti itu. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa pada rangkaian ini yang menggunakan kapasitor, untuk dapat mengetahui hasil outputnya, yang diatur itu bukan sudut penyalaan, tapi nilai kapasitornya yang dirubah atau diatur. Berbeda dengan rangkaian sebelumnya yang tanpa menggunakan kapasitor, yang diatur adalah sudut penyalaannya. Dan di sini juga dapat kita ketahui bahwa semakin besar nilai kapasitor, maka hasil outputnya akan semakin besar juga, serta sinyal yang dihasilkan juga akan semakin baik, atau bisa dibilang mendekati DC murni. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut untuk percobaan selanjutnya, yaitu mengarah gelombang penuh. Kita lihat kembali modulnya dulu. Untuk desain rangkaiannya seperti ini. Mengarah gelombang penuh. Yang pertama yaitu tanpa menggunakan kapasitor. Baik, langsung saja kita buat rangkaiannya. Keluarkan dulu ini. Kemudian kita hapus rangkaian ini. Kita lihat kembali dulu modulnya. Di sini dapat kita lihat bahwa pada rangkaian penyara gelombang penuh ini menggunakan 4 SCR, 1 power supply dan 1 resistor, dan menggunakan 4 gating. Oke, langsung saja kita rangkai. Ini power supply, selanjutnya SCR nya kita masukkan 4 buah. Resistor, gatingnya,
kemudian kita hubungkan. Lalu selanjutnya tambahkan alat ukur. Masing-masing gatingnya. Sini juga kita tambahkan alat ukur. Kemudian kita hubungkan. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai masing-masing komponen sesuai dengan instruksi yang ada di modul. Kemudian setelah kita mengisi nilai-nilainya, selanjutnya kita run. Pertama gate 1, warnanya merah lah. 1 kita kasih merah. Lalu gate 2 biru lah. Oke. Ketiga kasih merah lagi. Dan gate 4 kasih warna biru.
Baik, dapat kita lihat di sini bahwa pada gate 1 dan gate 2 berbeda sinyalnya atau gelombangnya. Dan dapat kita lihat bahwa gate 1 di sini sama dengan gate 4 dan gate 2 sama dengan gate 3. Oke, coba kita lihat untuk inputnya. Input kita kasih warna hijau. Dan outputnya kita ganti warnanya ini mungkin. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa untuk tegangan inputnya masih sama gelombang sinus, dan pada tegangan outputnya sudah menjadi sedikit berubah ya, tidak menjadi sinus seutuhnya atau belum menjadi DC murni, masih menjadi AC lah mungkin masih dibilang. Untuk RMS-nya kita lihat untuk tegangan input dan tegangan outputnya sama 234, dimana di sini kita dapat ketahui bahwa pada rangkaian gelombang penuh yang tanpa kapasitor ini, sudut penyalaan di sini berfungsi untuk mengatur hasil output. Jadi semakin besar nilai sudut yang diberikan pada keempat SCR yang tadi, maka nilai outputnya akan semakin menurun. Dan tetapi nilai output yang menurun di sini tidak terlalu besar ya, jika dibandingkan pada percobaan sebelumnya, yaitu pada percobaan penyiaran setengah gelombang. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk berikutnya penyiaran gelombang penuh yang menggunakan kapasitor. Pertama kita keluar dulu yang ini. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja kapasitor. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita lihat dulu kembali modulnya. Jadi untuk yang menggunakan kapasitor nilainya di sini adalah 330 mF. Jadi kita masukkan saja nilainya di sini. Itu 330 mF. Baik, setelah itu langsung saja kita run. Nah, untuk di sini yang kita lihat langsung tegangan input dengan tegangan outputnya saja ya, untuk melihat apakah ada perbedaan.
outputnya. Baik. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ya, bahwa pada tegangan outputnya sudah tidak seperti tadi lah ya, tidak mengalami ripple atau riak, bisa dibilang. Nah, di sini terjadi karena diberikan kapasitor dengan nilai yang cukup besar, yaitu 330 mikrofarad. Dan dari hasil itu dapat kita lihat bahwa outputnya sudah tidak mengalami riak atau ripple. Bisa dibilang sudah mendekati DC murni. Untuk RMS-nya coba kita lihat. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa untuk tegangan inputnya dan tegangan outputnya, pada tegangan outputnya sangat besar ya, 328 volt. Karena kan diberikannya kapasitor dengan nilai sebesar 330 mikrofarad. Baik, jadi yang bisa disimpulkan di sini bahwa pada penyara gelombang penuh dengan rangkaian tanpa kapasitor, untuk mengetahui hasil daripada outputnya, yang diatur adalah pada sudut penyalaannya, yang dimana bahwa semakin besar nilai sudut yang diberikan, maka output akan semakin menurun. Akan tapi nilai output yang turun tidak terlalu besar jika dibandingkan pada penyiar pada rangkaian pada percobaan penyiar setengah gelombang. Dan pada rangkaian yang menggunakan kapasitor, untuk mengetahui nilai output yang diatur adalah pada kapasitornya, dimana jika kapasitornya semakin besar, jika nilai kapasitornya semakin besar, maka hasil outputnya juga akan semakin besar atau semakin naik. Jadi mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.